Hai, selamat sore. Saya Krisi Damayanti. Seperti biasa, pasti sudah pada kenal pasca stroke, lumpuh kanan, memakai kursi roda, walaupun saya tetap bisa berjalan dan kena stroke di Amerika tahun 2010. Jadi 11 tahun 10 hari. Oke, kali ini saya mau memperkenalkan buku baru saya. Benar-benar buku baru saya, baru datang bulan lalu dari penerbit saya, Leo DiCaprio di Jogja. Buku ini judulnya adalah Serial Jejak Nostalgia, Masa-masa Perkuliahanku di Perth, Western Australia. Ini memang buku baru. Saya cuma ingin cerita ketika saya pernah sekolah di Perth di Australia sebagai mahasiswa S2 ya. Saya sudah lulus di S1 Arsitektur di Jakarta tahun 92, kemudian melanjutkan di Perth jurusan Business English ya. Jadi saya tinggal di Perth di sebuah keluarga dari Yunani dan Inggris, namanya Con dan Carol Michaelidis. Jadi kos itu murah banget, cuman $480 Australia per bulan, dan saya hampir 2 tahun di sana. Bicara tentang Australia itu semua sudah tahu seperti apa. Saya cuma mau cerita tentang keadaan hidup saya di sana. Di sana ada 5 mahasiswa dari banyak negara, dari saya Indonesia, dari Thailand, dan dari India dan Korea. Saya dekat dan bersahabat dengan Thailand, perempuan namanya Giv dan Romani. Jadi ceritanya saya di kamar sendiri, mereka berdua di satu kamar lagi. Suatu saat kami pernah pesta tengah malam. Jadi kami siapin banyak minuman, makanan, terus kita ketawa-ketawa cekak-cekik ketika orang tua kos saya sudah tidur. Itu ngikutin cerita, kalau kalian baca cerita Enid Blyton, Malory Towers, si Badung di Inggris, dan itu cerita itu terkenal sekali zaman saya SMP dan SD, dan itu kami lakukan waktu di Perth. Lalu saya juga sering jalan-jalan ke keliling Perth, ikut banyak tour. Jadi pernah ke Monkey Maya. Itu adalah satu tempat di mana kita bisa memegang dolphin atau lumba-lumba di laut lepas. Mereka datang ke pantai, kami bisa pegang dan kita kasih makan. Tapi makannya harus dari manajemen, karena takutnya mereka sakit gitu. Pernah juga kita namanya pinnacles. Pinnacles adalah batu-batu stalagmit itu muncul dari padang pasir. Jadi padang pasir dan itu batu-batu stalagmit itu membuat kita tuh agak, kalau dari jauh tuh kelihatannya kayak hantu. Jadi kita bilangnya hantu padang pasir, juga enak banget. Seru banget. Nah, saya sekolah di sana dengan banyak negara, yang jelas Asia semua, tapi negara-negara berbahasa Inggris ya, Asia. Tapi ada orang dari Korea, Thai, ada orang Korea, dan Megumi, dan beberapa teman dari Jepang, tapi mereka bisa bahasa Inggris. Ada banyak dari Eropa, dari Jerman, dari Inggris, dari Italia, dari Brasil, banyak sekali, dan dari Australia itu sendiri. Sekolah saya namanya St. Mark International, Western Australia. Saya hidup di sana dengan Con dan Carol Michaelidis. Kami sering, kalau hari Sabtu Minggu tuh kita jalan-jalan weekend seperti keluarga. Mereka punya satu anak dengan beberapa cucu, tapi tidak tinggal di sana. Rumah saya di daerah namanya Grand Promenade Daniela. Jadi kalau hari Minggu kadang-kadang kita piknik dengan angsa-angsa hitam di Lake Monger,
atau di Jancep. Terus kami juga jalan-jalan ke pantai di Fremantle, terus naik kapal, pokoknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini memang kehidupan mahasiswa rantau, karena di kos walaupun ada tempat rumah ya, dan kita bisa minta apa saja karena mereka punya perjanjian dengan keluarga saya, dengan sekolah, bahwa kami bisa minta apa aja nanti diganti oleh orang tua. Jadi saya seperti punya keluarga sendiri. Jadi kalau bilang minta tolong bikinin telur ceplok, telur dadar, atau masak apa, mereka memberikan. Nanti kalau mereka menganggap itu perlu akan di-charge ke keluarga gitu. Lalu ada teman-teman dari Indonesia silih berganti, tapi dia cuma sekedar kursus. Itu ada Budi dari dari Surabaya dan Johanna juga dari Surabaya. Semuanya negara asing, dan saya belajar banget untuk bergaul dengan seumuran saya di seluruh dunia. Ketika di sana saya juga pernah atau beberapa kali konser saya piano, namanya dengan Megumi. Dia selalu bawa biola, jadi kita konser bareng tentang lagu-lagu Richard Clayderman. Jadi dia pakai biola, saya pakai piano. Sayang fotonya tidak banyak, tapi ada, dan saya sudah rangkum di buku ini. Juga pada saat akhir-akhir tahun saya harus pulang, itu bapak dan ibu saya dan adik saya datang. Kita 2 hari mereka di Perth, lalu langsung saya diajak ke New Zealand. Di New Zealand liburan, terus langsung ke Amerika. Jadi 1 bulan saya liburan dengan keluarga. Kembali lagi ke Perth, lalu ujian, akhirnya saya harus pulang tuh Desember tahun seberapa ya, 93 atau 94 gitu, saya lupa gitu. Nah, itulah keadaan saya di sana, dan saya sangat berterima kasih pada orang tua bahwa saya pernah tinggal di satu negara dan belajar menikmati dengan teman-teman baru, teman-teman seluruh dunia, dan terima kasih atas kesempatan itu. Ini adalah saya dan Pinnacles, batu-batu stalagmit itu namanya padang pasir, dan itu benar-benar unik banget. Itu kira-kira naik mobil dari Perth itu sekitar 4 jam nggak salah. Oh iya, saya juga pernah berburu ikan paus, naik jak beberapa orang, terus mencari ikan paus. Dari jauh kita bisa melihat mereka loncat, ada dolphin. Aduh, itu benar-benar indah banget, menarik sekali. Oke, ini cuma sekedar intermezzo cerita tentang hidup saya di masa-masa perkuliahan saya di Perth, Western Australia. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati. Salam. Ini salah satu buku saya terbaru tahun 2021 dan baru dikirim dari Jogja tuh bulan lalu. Masa-masa perkuliahanku di Perth, Western Australia. Cerita tentang masa muda, masa-masa lulus S1, umurnya waktu itu baru 23 tahun, masa-masa jaya, kelepasan kesenangan dan pelepasan sudah selesai kuliah tuh bangga banget dan senang banget merajut masa depan. Dan cerita ini menjadi sebuah fenomena untuk hidup saya sendiri, karena saya pernah menjadi mahasiswa di Australia dan membuat saya bangga.
saya cerita kepada anak-anak dan mereka ternyata berminat mengikuti cara saya. Seperti Misha sekarang di Jepang, Dennis kalau Tuhan berkenan dia akan ke Amerika. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati.